Mari kita akan baca bersahutan atau litani dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya Dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan batu-batu ini, dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita baca bersama. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah saudara Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah saudara dan saya dan mereka yang menempatkan firman Tuhan baik di angan, di dalam perkataan, dan tentu juga di dalam tindakan keseharian. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. 1 bulan penuh Bapak Ibu, para pengkhotbah daun-daun muda yang menyegarkan, sekarang kembali ke daun kering yang gosong. Nah Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang Uga Hari. Dan mungkin kata ini tidak sering kita gunakan. Apa itu Uga Hari? Kita lihat ilustrasi kita. Lagunya. Yang ku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor.
pick upmu. Aku gak perlu bajumu, yang ku perlu isi dadamu, sepenuh kasihku padamu. Siapa yang menjadi slanker di sini? Ini adalah lagu dari kelompok musik Slank, menceritakan mencintai apa adanya. Ugahari berarti sederhana, tidak berlebihan, hidup secara wajar, hemat dan bersahaja. Itu yang mengartikan. Maka ada yang mencoba mengkeroto boso, mengiro-iro, kiroto boso, ugahari, ungkapan gerak sehari-hari tanpa direkayasa apa adanya. Kalau ke gereja jam 7, kebiasaannya jam 7, sebelum jam 7 sudah datang. Kalau telat ya biasanya itu diulang, karena itu kebiasaan kan itu. Jadi kebiasaan itu ya inilah kejujuran kita. Pertobatan juga seperti itu. Orang janji biasanya ada yang ditepati, ada yang tidak. Janji itu bukan hanya janji kata, tapi juga janji uang, yaitu orang yang berhutang. Puji syukur, saya bersyukur majelis tidak mewajibkan saya meneliti siapa yang belum bayar utang koperasi. Saksinya Bu Venti nggak pernah lapor saya ya Bapak Ibu. Bu Venti nggak lapor saya ya. Nah, saya juga nggak pernah meneliti kan itu. Jadi janji itu bukan hal yang atau sebuah ugari itu hal-hal yang drama atau sesuatu yang diada-adakan, tapi itu sebuah gerak kejujuran. Itulah karakter yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Begitu juga di dalam pertobatan. Walaupun sering digambarkan pertobatan itu mengubah mata pedang menjadi bajak. Ini kan berbalik 180 derajat, nggak mudah. Karena nggak mudah, kadang-kadang energinya itu gaspol, tapi hanya sementara. Dalam arti cuma emosi. Wah, men ora diarani aku ki telatan, saya kita mangkat gasi. Ning satu kali dua kali setelah kembali lagi. Karena kita tidak melakukan sebuah mental ugahari. Mental yang jujur, mental yang memang niat untuk berubah. Nah, hari ini memasuki masa Advent, ketika kita menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat yang konsisten, yang sederhana, mulai dari paket bayi sampai naik ke surga, maka kita pun harus menanggapinya dengan jujur, bukan hanya simbolis. Mari kita belajar 4 firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Nabi Yesaya. Lagunya kita akan baca 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Isai, nama orang, ini adalah bapaknya Daud. Daud ini anak bungsu, kecil, lemah, dan tidak mitayani. Mini kumpo mungkin ya. Seringkali gambaran Tuhan itu digambarkan dengan kekuatan yang besar. Tetapi kedatangan Sang Mesias itu dari tunas yang kecil. Maka lagunya Ya Anak Kecil. Bahkan di
kota kecil, di Bethlehem yang kecil. Sesuatu yang sehari-hari mungkin tidak menarik, sehari-hari yang mungkin biasa-biasa saja, tapi itu kejujuran, itu satu gambaran. Yang kecil itu bertumbuh, yang kecil itu mulai dari hal-hal yang sederhana. Begitu juga sebuah pertobatan itu dimulai dari hal-hal yang mungkin dianggap orang biasa tapi konsisten. Untuk itu mari kita menerima Sang Juru Selamat mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak perlu membuat orang menjadi baper. Karena biasanya kalau ada sesuatu yang dahsyat orang bertepuk tangan. Tapi mari seperti kedatangan Sang Mesias melewati jalur kesederhanaan, jalur yang diabaikan, bahkan dikatakan menjadi hamba yang menderita, bahkan masuk Paskah gambaran hamba yang menderita seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah pertobatan uga hari, pertobatan penuh kejujuran, konsisten, tidak terpengaruh oleh orang lain, mau memuji, mau mungkin menghujat, kita jalan terus. Itu pertobatan yang Tuhan inginkan, menerima Sang Mesias. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu ilustrasi kita. Itulah bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di mana Bapak Ibu? Daerah Sumatera Utara, Tapanuli, Aceh, dan Cilacap juga. Dan salah satunya adalah yang jelas adanya penggundulan hutan, gunung dan tebing. Ada yang namanya, orang mengatakan sebuah penggundulan yang luar biasa gilanya. Sebuah keserakahan, digambarkan banjir datang dengan bongkahan atau gelondongan-gelondongan kayu yang mengerikan. Karena memang tanah sudah, apalagi tebing dan gunung, gambaran keindahan, gambaran sumber mata air ternyata dihancurkan. Itulah fakta bagaimana orang-orang Tapanuli marah ketika bencana itu dikatakan bencana daerah, padahal program kayu-kayunya itu adalah program nasional.
Nah saudara, kita akan lihat tentang gunung dan bukit versinya Mazmur. Next. Lewat lagunya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita baca ayat kita 1, 2, dan 3. Kiranya gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kalau orang Jawa mengatakan parang gupito. Jadi bukit dan lembah itu simbol kekuatan. Seringkali Tuhan itu digambarkan gunung batuku. Tetapi bagaimana kalau gunung batu itu kita hancurkan? Maka kita harus bertobat secara ugahari, bukan hanya simbolis. Seringkali kita pertobatan hanya simbolis, sehingga ada namanya pertobatan sosial di gereja. Karena pertobatan yang diadakan lembaga gereja itu biasanya pertobatan yang sudah kamanungsan, sudah konangan, sudah jadi batu sandungan, atau kalau tidak akan konangan. Itu pertobatan yang memang ranah simbolis. Dan memang itu perlu di dalam kehidupan bergereja. Tetapi secara pribadi, pertobatan itu adalah sesuatu yang jujur. Bagaimana kalau secara alam kita sudah merusak yang kita jadikan pertahanan, yang kita jadikan perdamaian, sumber kehidupan. Itu baru yang alam. Lalu bagaimana kita naik ketika pertobatan itu merusak simbol-simbol pertobatan, tempat ibadah, agama, pelayanan, ternyata itu dirusak. Di Indonesia, kementerian yang paling korup di mana Bapak Ibu? Departemen apa yang terkorup pernah terjadi? Departemen yang tinggi, lambang keamanan agama. Itu artinya sungguh yang namanya pertobatan itu semua harus lakukan. Bahkan Mazmur yang memuji gunung itu tempat yang indah, tempat yang menyejukkan, kita jadikan tempat yang justru menjadi sumber petaka. Mari memasuki masa Advent menerima Kristus, mari kita hapus hanya simbolis, hanya untuk menunjukkan kepuasan diri, gengsi sosial diterima di dalam kehidupan manusia. Karena banyak orang Natal itu berbeda-beda cara menanggapinya. Cara artos tentu berbeda. Karena dari segi ekonomi akan menjual paket-paket yang menarik, aksesoris yang menarik. Mungkin juga kuliner, mungkin juga transportasi Grab, paket Natal, mungkin juga ada yang namanya
operasi lilin bagi para pengendara. Memang simbol itu dipakai berkaitan dengan Natal. Itu enggak apa-apa. Tetapi kita bukan itu. Menerima kedatangan Kristus yang jujur, Kristus yang kecil, yang sederhana, yang berani menunjukkan menderita. Itulah pertobatan ugahari. Jangan sampai kita ternyata larut merusakkan simbol-simbol bukit dan gunung yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan apa yang dikatakan oleh Roma 15, tadi salah yang ditulis Roma 15, yang benar kita lihat. Nah, silahkan. Lagunya menarik. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gede, setan bandel, setan kumbang, setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Mari kita baca apa yang dikatakan Paulus di kitab Roma 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber kerukunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ada kata dukun. Apa artinya Bapak Ibu dukun? Diudu biar rukun. Jadi kalau pergi ke dukun itu harus bawa udu. Adalah bentuknya uang boleh, bisa. Ada yang membawa gula kopi. Sekarang model transfer, QRIS juga bisa kan itu. Sekarang udah modern. Yang penting menjadi rukun. Ada syaratnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Seringkali kita terjebak dengan imbal balik, resiprokal, sebab akibat. Tetapi yang sumber kerukunan dari Allah mengaruniakan kepada kita sesuai dengan kehendak Yesus, yaitu mengaruniakan. Jadi kalau kita mau rukun, itu sebuah tindakan karunia. Karunia itu adalah orang yang memberi tanpa berharap mendapatkan balasan. Karena kita mempunyai hati, diberi modal untuk mengasihi. Begitu juga di dalam pertobatan. Pertobatan ada yang secara personal, tetapi pertobatan juga ada secara komunal. Seringkali orang melihat sesamanya bertobat bukan mendukung dalam doa, tapi menjadi sebuah gibah. Maka dalam pokok-pokok ajaran gereja dan diwujudkan dalam tata gereja-gereja kita, ada sebuah perubahan yang dulunya pedang menjadi mata baja. Yang dulunya mengaku dosa, namanya sekarang diganti pertobatan. Karena kalau kita katakan mengaku dosa, kayaknya ini nuansanya pedang, nuansanya menyakitkan. Yang mengaku yang berdosa, padahal yang tidak mengaku lebih banyak dosanya. Nah, inilah sebuah perubahan konsep berpikir. Pertobatan itu adalah sebuah kerukunan. Ketika ada seorang yang meninggal tidak ketahuan sampai seminggu, padahal di tempat kanan kiri rumah yang padat penduduknya, siapa yang salah? Apakah hanya orang ini?
Tentu yang salah adalah lingkungan yang sering sudah hanya memperhatikan dirinya sendiri. Jadi jangan kaget kalau hari-hari ini banyak orang bunuh diri di tempat umum karena dia merasa tidak dianggap, supaya dianggap kalau perlu bunuh diri. Itulah keadaan dunia yang hari-hari ini hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ketika ada orang bersalah, rame-rame untuk menghakimi. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Ketika ada perempuan berzina, semua akan melempar batu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa, silahkan untuk melempar pertama. Itulah pertobatan. Pertobatan itulah kenyataan sehari-hari. Kita terima, kita bisa mengerti ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang lemah. Karena itulah pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Sebuah kasih karunia. Dan yang terakhir, lagunya Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. kita akan baca 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Yaitu apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Siapa ayah Yohanes Pembaptis? Zakaria. Dia punya kedudukan sebagai imam, menjadi orang penting di bait Allah. Tetapi Yohanes tidak mau menggunakan, tidak mau KKN, tapi dia pergi ke padang gurun, mencari tempat yang netral, supaya orang yang datang adalah orang-orang yang jujur. Padang gurun sering dilawankan dengan kota, tempat yang sudah tertata tapi penuh sandiwara. Karena orang kalau sudah masuk dalam dunia konteks masyarakat, itu ada deal-deal tertentu, ada kepentingan, ada situasi. Mau mengatakan aku tersinggung karena lebih tua, lebih kaya. Kalau mau menunjukkan yang salah, jangan-jangan nanti karena itu juragannya potong gaji. Sehingga padang gurun itu yang diambil oleh Yohanes, supaya yang datang tidak membawa aksesoris, tidak keberat, bukan hanya berat mobilnya, berat rumahnya, berat kebaikannya. Jadi banyak orang itu terbeban bukan hal-hal yang materi, hal-hal yang rohani. Merasa tidak layak, merasa sangat berdosa, maka tidak mau menjadi majelis. Kula niku lak wong dosa ora siap dadi majelis liyane mawon. Atau sebaliknya, merasa lebih hebat, merasa lebih baik karena mungkin sudah memberikan tindakan-tindakan pelayanan,
Nah, hal ini bukan pertobatan ugahari. Seperti ini kita terjebak pada pertobatan-pertobatan simbolis. Tapi hari ini Yohanes memulainya dengan padang gurun. Mengajak kita mengosongkan diri. Supaya kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Yang tulus, yang tidak memikirkan. Seringkali kita membayangkan Tuhan itu memikirkan kebaikan kita. Jadi kayak orang presentasi, kalau mau daftar surga ditunjukkan kebaikannya. Malaikatnya ngomong, di sini gudang kebaikan. Enggak perlu. Hari ini, mari kita secara ugahari, secara jujur menghadap Tuhan. Jangan dibebani dengan apa yang kita terima di dunia ini. Tetapi memang tidak mudah. Apalagi berhadapan dengan manusia, apalagi berhadapan dengan dunia yang masih memerlukan materi, tentu tidak mudah. Tapi padang gurun juga diartikan secara ilahi, datanglah ke padang gurun ilahi. Datanglah bukan pada Yohanes yang ternyata mungkin tidak mempesona, apalagi mungkin makannya hanya madu hutan dan kacang belalang. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Ketika mungkin pertobatan kita tidak dianggap oleh orang lain, tidak dianggap oleh gereja, tidak digubris oleh majelis, tidak diperhatikan oleh pendeta, no problem. Karena pertobatan kita adalah ugahari, kejujuran, dan Tuhan melihat itu. Inilah orang-orang yang layak untuk menyambut datangnya Sang Mesias. Selamat memasuki masa Advent, semakin kita siap untuk bertobat secara ugahari. Amin. Saat teduh bagi kita.